your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Persib Bandung memang tak mendapatkan perhatian dari pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk bergabung dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berstatus juara Liga 1 musim lalu dan menjadi pemuncak klasemen musim ini tak membuat Patrick Kluivert tertarik untuk memanggil salah satu dari skuad Persib. Hanya ada 9 pemain dari 6 klub peserta Liga 1 yang masuk dalam 27 nama pemain timnas Indonesia. Meski tanpa ada pemain Persib di timnas Indonesia, namun bukan berarti Maung Bandung tak eksis di sepak bola internasional. Dua pemain Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza dan Gervane Castaneer, mendapatkan panggilan untuk membela timnas negara mereka masing-masing. Kevin Ray Mendoza yang memang menjadi langganan timnas Filipina kembali dipanggil oleh pelatih Filipina, Albert Chapelas. Kevin Ray Mendoza akan tampil bersama Filipina di ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Filipina akan menjamu Maladewa di venue baru, di Stadion New Clark City, Tarlac pada 25 Maret 2025 mendatang. Tanggal 17 saya akan pergi ke Filipina untuk bergabung dengan tim nasional dan berada di sana hingga tanggal 27. Kami akan bermain di babak kualifikasi Piala Asia melawan Maladewa, hanya 1 pertandingan saja, kata Kevin Ray Mendoza. Sementara itu, Gervane Castaneer telah lebih dahulu mendapatkan panggilan untuk membela timnas Curaçao. Berita lainnya, Persib sudah terlalu jauh, trio Persebaya, Persija, dan Dewa United lebih realistis incar posisi runner-up. Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Dewa United tak realistis jika masih mengincar puncak klasemen yang diduduki Persib Bandung. Persib Bandung tampak sudah menjadi juara terpilih, dan tinggal menunggu penobatan sebagai kampiun. Tim asuhan Bojan Hodak menguasai klasemen Liga 1 dengan 57 poin menginjak pekan ke-27. Dengan hasil pekan ini, Ciro Alves dan kawan-kawan hanya perlu memenangi 5 dari 7 pertandingan sisa. Jumlah syarat menang itu bisa mengecil jika para rival terus saja terpeleset. Pekan ini menjadi contoh bagaimana Persib menunjukkan mental juara, sedangkan pesaingnya meleyot dan meletre. Maung Bandung memenangi duel kontra Semen Padang setelah tertinggal 1-0 pada babak pertama. Hairdryer treatment dari Bojan Hodak di ruang ganti membuat Persib bisa menggelontor 4 gol pada babak kedua, untuk menang 1-4. Di lain sisi, pesaing Persib, Dewa United harus tumbang saat menghadapi Borneo FC di kandang sendiri. Banten Warriors tersungkur gara-gara gol cepat Kei Hirose. Begitupun dengan Persija yang takluk dari Arema dan terbaru Persebaya yang dibuyarkan kemenangannya di menit akhir oleh PSIS. Paul Munster mengakui bahwa Liga 1 musim ini sangat menyulitkan timnya. Bahkan dirinya hampir didepak gara-gara 5 laga tak meraih poin. Liga 1 sulit karena melawan semua tim, tapi sekarang, kami fokus pada diri sendiri, ujar Paul Munster. Kami tidak mengandalkan tim lain untuk kehilangan poin, yang paling penting adalah kami menang, ujarnya. Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic bicara terkait kekuatan terbaru calon lawannya Timnas Indonesia. Pelatih Bahrain, Talajic tahu terkait 3 pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi yang menjadi kekuatan baru saat menghadapi Bahrain. Karena itu, ia memberikan sindiran dengan menyebut Timnas Indonesia selalu punya pemain naturalisasi baru saat mereka hadapi. Melawan Indonesia, setiap kali dalam daftar pemain selalu ada 2 atau 3 pemain baru. Sekarang ada 1 kiper baru dari Serie A, Emil Audero, dan 2 lagi dari Liga Belanda, katanya. Talajic bahkan menyebut Timnas Bahrain seolah-olah bermain menghadapi Belanda. Namun, ia memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan ini dan siap memberikan yang terbaik. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun. Kami akan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan dan kami tidak takut, tuturnya. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi bisa menjadi kekuatan baru skuad Garuda saat menghadapi Bahrain.
Ketiga tinggal menyelesaikan proses perpindahan federasi sebelum didaftarkan oleh PSSI. Sementara itu, kiper Bahrain Said Mohamed Ja'afar memahami kualitas timnas Indonesia yang dianggap sama menyulitkan seperti Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Bahrain akan menghadapi Jepang dan Indonesia dalam 2 matchday Maret. Skuad Dilmun Warriors akan menjalani 2 laga tandang, melawan Jepang pada 20 Maret dan 5 hari kemudian bertamu ke Indonesia. Menurut Ja'afar, kedua pertandingan ini bakal memiliki dampak yang sama untuk Bahrain. Itu akan menjadi 2 pertandingan yang menyulitkan, kata Ja'afar yang merupakan anggota tim Bahrain paling senior dengan usia 39 tahun. Tapi kami tahu cara menangani situasi ini, kami harus berjuang dan bermain demi peluang yang ada, ucapnya. Bahrain bakal berupaya mati-matian dalam 2 laga tersebut lantaran saat ini begitu membutuhkan poin demi menjaga kans melaju ke Piala Dunia. Anak asuh Dragan Talajik kini menduduki peringkat kelima di klasemen grup C dengan poin 6. Jumlah poin tersebut sama seperti Indonesia yang ada di peringkat ketiga, namun Bahrain memiliki selisih gol yang lebih buruk. Dengan sisa 4 pertandingan, Bahrain punya kans yang sama seperti Indonesia untuk lolos langsung atau melangkah ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran pertama yang berlangsung tahun lalu, Bahrain dipermak habis. Kekalahan 5 gol tanpa balas di hadapan pendukung sendiri menjadi hasil terburuk Ja'afar dan kawan-kawan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara ketika menghadapi Indonesia, Bahrain bermain imbang 2-2. Ketika itu laga diwarnai kontroversi lantaran wasit memberi tambahan waktu 9 menit, atau lebih 3 menit dari waktu yang ditampilkan oleh asisten wasit. Berita lainnya, kabar bagus buat timnas Indonesia, Kevin Dix dibawa ke London. Jacob Nyestrup memberikan libur 1 hari kepada pemain agar pemain dalam kondisi bugar saat menghadapi Chelsea. Kabar bagus diterima timnas Indonesia menjelang 2 pertandingan grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix yang sebelumnya diragukan tampil melawan Chelsea pada leg kedua 16 besar Conference League akibat cedera, kini berangsur membaik. Nama Dix masuk ke dalam daftar 22 pemain FC Copenhagen yang diboyong ke Stamford Bridge. Dia, Dix, menderita terkilir pergelangan kaki melawan Chelsea. Dan ketika pertandingan sangat padat, 1 hari dapat membuat perbedaan besar, kata Nyestrup. Copenhagen membawa modal kekalahan 2-1 dari duel di leg pertama. Mereka akan berusaha membuat keajaiban saat menyambangi Stamford Bridge kala menghadapi Chelsea, Jumat 14 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Berita lainnya, target tinggi, namun persiapan timnas Indonesia jelang bentrok kontra Australia bisa dibilang sangat mepet. Praktis, tim pelatih yang dikepalai Patrick Kluivert cuma punya waktu tak lebih 2 bulan sejak ditunjuk menjadi juru taktik menggantikan Shin Tae-yong pada Januari lalu. Usai mengumumkan 27 nama pemain serta pengesahan 3 pemain naturalisasi menjadi WNI yakni Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero, seluruh penggawa diharapkan tiba di Australia pada 18 Maret. Itu berarti, Patrick Kluivert hanya punya waktu 2 hari guna menyiapkan skuad terbaiknya melawan Socceroos. Ex-gelandang PSM Makassar dan Persija Jakarta asal Brasil, Luciano Leandro, ikut angkat suara. 2 bulan itu kita tahu itu tidak terlalu cukup. Tapi pasti, seperti yang saya bilang untuk kamu sukses, untuk kamu bisa prestasi ya kamu harus punya satu tim yang kerja sama kamu, kata Luciano. Semoga sekarang adalah waktu untuk dia naik. Untuk nama dia bisa naik dengan prestasi yang bagus, mungkin sekarang adalah waktu bagi Patrick Kluivert untuk dia prestasi di sepak bola. Nama dia bisa bagus sebagai pelatih, ujar Luciano.